cerdas, assalamualaikum. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Sekarang kita sampai di video yang ke-8 yang akan membahas tentang apa saja yang harus kita lakukan sebagai remaja untuk membentengi diri kita agar tidak terjerumus pada perilaku seksual berisiko. Di video yang ke-6 dan ke-7 kita sudah berdiskusi tentang faktor-faktor utama pendorong terjadinya perilaku seksual beresiko yang berlaku skala prioritas dari yang terbesar pengaruhnya hingga yang sedang dan ringan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka yang bisa kita lakukan untuk menjauhi perilaku seksual berisiko adalah yang pertama, menjaga pergaulan dan belajar bersikap asertif pada pengaruh negatif. Yang kedua, kontrol diri untuk membatasi akses pornografi, penggunaan media sosial, dan kemauan mematuhi norma yang berlaku. Yang ketiga, mendekatkan diri pada Tuhan, mempelajari dan mengaplikasikan nilai-nilai agama. Yang keempat, menambah wawasan dan keterampilan untuk mengatasi dorongan seksual serta mempersiapkan diri untuk membangun keluarga di kemudian hari. Yang kelima, berupaya meningkatkan kapasitas diri untuk bekal hidup berdikari. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tentang menjaga pergaulan. Mengapa sih kita harus menjaga pergaulan? Ya, karena faktor pergaulan adalah faktor yang memiliki pengaruh paling besar terjerumusnya kita pada perilaku seksual beresiko dan segala kebiasaan lain baik positif maupun negatif. Berbagai penelitian telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa pergaulan teman sebaya pada remaja membawa pengaruh pada motivasi belajar, prestasi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Maka, berteman dengan siapapun dan bersikap baik pada siapapun memang sangat dianjurkan. Namun, untuk memilih sahabat yang baik untuk keseharian kita adalah sebuah keharusan. Karena sangat pentingnya pengaruh pergaulan, seorang bisnismen dan ketua sebuah konsorsium investasi terkemuka, Daniel Stephen Pena, pernah berkata, "Show me your friend and I will show you your future." Yang artinya, tunjukkan teman-teman sepergaulanmu saat ini, maka aku akan tunjukkan masa depanmu nanti. Dalam agama Islam, Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh dan orang jahat, bagaikan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi bisa jadi memberi minyak kepadamu atau kamu membeli minyak darinya, atau paling tidak kamu mendapatkan aroma wangi darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin ia akan membakar pakaianmu atau kamu akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya." Lalu bagaimanakah cara memilih teman yang baik? Caranya yaitu, yang pertama, pilihlah mereka yang taat beribadah sesuai dengan agama yang mereka peluk. Dan pilihlah mereka yang mau saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Yang kedua, pilihlah mereka yang mau mengkritikmu dan memberi saran padamu ketika kamu memang salah. Selama kritikan itu disampaikan dengan baik, maka dia layak dijadikan sahabat. Yang ketiga, pilihlah mereka yang mungkin tidak bisa selalu menemanimu, namun selalu hadir di waktu yang tepat di saat kamu membutuhkan dukungan dan masukan. Yang keempat, pilihlah mereka yang mungkin tak selalu sependapat denganmu, namun mampu menghadirkan sudut pandang baru untuk membuatmu lebih berhati-hati dalam memutuskan sesuatu karena dia tidak mau sahabatnya menyesal. Lalu yang kelima, pilihlah mereka yang gemar berbagi dan menolong. Yang keenam,
Dekati mereka yang rajin dan tak suka melanggar aturan atau janji mereka sendiri. Setidaknya, teman seperti itu akan meminimalisir pengaruh buruk pada diri kita. Memang tak mudah untuk menemukan sahabat yang baik. Mungkin kita akan beberapa kali merasakan kecewa hingga akhirnya kita menemukan sahabat yang baik. Dan untuk memperoleh sahabat yang baik, kita juga harus memulai untuk berupaya menjadi sahabat yang baik untuk teman-teman kita. Namun meski kita sudah berupaya memilih teman yang baik, belum tentu pengaruh negatif tidak datang sama sekali. Jika pada suatu waktu ada ajakan atau godaan yang datang pada kita, maka kita wajib membuat garis batas tegas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Demi masa depan kita sendiri, kita harus mau berkata tidak. Tak perlu sungkan atau merasa bersalah. Itulah yang dinamakan dengan sifat asertif. Ketika beresiko dijauhi oleh teman sendiri, maka itu sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia bukan teman yang baik yang perlu kita pertahankan. Lanjut, yang kedua yaitu mengoptimalkan kontrol diri. Apa sih kontrol diri itu? Kontrol diri adalah kemampuan yang berguna bagi seseorang dalam mengelola emosinya, mempertimbangkan segala konsekuensi yang dihadapi, dan mengarahkan perilakunya sendiri. Ketika kamu menahan keinginanmu untuk bermain bersama teman-temanmu demi menyelesaikan tugas sekolah yang seharusnya selesai hari ini, maka artinya kamu berhasil mengontrol diri kamu sendiri. Atau ketika kamu tanpa sengaja melihat video porno, namun bisa mendapatkan kesadaran dan menghentikan dirimu sendiri untuk melanjutkan menonton, saat itu kamu sedang menerapkan kontrol diri. Bagaimana sih caranya untuk menguasai keterampilan mengontrol diri? Kontrol diri layaknya otot dalam tubuh kita yang juga memerlukan latihan. Semakin sering digunakan, maka kemampuan untuk mengontrol diri akan semakin kuat dalam menghadapi berbagai gangguan atau distraksi yang datang kepada kita. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk melatih kontrol diri. Sudah banyak buku, artikel, ataupun video-video yang membahas hal tersebut. Namun ada cara yang cukup mudah untuk dilakukan, yaitu mengalihkan perhatian atau fokus pikiran kita pada objek yang netral. Misalnya, ketika kita ingin menonton film porno, namun saat itu kita memilih membawa pikiran kita meloncat pada sisi netral dari film porno, misalnya memikirkan tentang bagaimana sih cara membuat film yang bagus, atau memikirkan kira-kira film apa ya yang sekarang sedang trending, dan lain sebagainya. Cara yang ketiga untuk menghindari perilaku seksual beresiko yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari nilai agama dan mengaplikasikannya. Berupaya mendekatkan diri pada Tuhan dengan meningkatkan rutinitas ibadah serta melangitkan doa-doa untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Semoga dapat menggerakkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan kita dari perbuatan yang nista. Cara yang keempat yaitu dengan memperkaya wawasan dan keterampilan tentang kesehatan reproduksi, serta berbagai hal yang harus disiapkan untuk memasuki jenjang pernikahan di masa depan agar menguatkan diri kita dalam mengelola dorongan seksual yang belum saatnya disalurkan. Cara yang kelima yaitu dengan menetapkan tujuan pribadi. Berikut tentang keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi tersebut. Kemudian, membuat timeline hidup dan berupaya mencapainya sehingga kita tak punya banyak waktu luang tanpa tujuan yang mendorong kita salah fokus pada perilaku-perilaku yang tidak produktif, bahkan perilaku yang merugikan kita sendiri. Ada 5 tips
yang sudah dijelaskan di atas dapat efektif jika dilandasi dengan komitmen dan satu kesadaran penting yang harus kita miliki, yaitu bahwa kita memiliki kecenderungan formatif, yaitu kecenderungan untuk berevolusi, kecenderungan untuk terus berkembang dan berubah semakin kompleks. Pengetahuan yang ada di kepala kita saat ini adalah susunan dari pengetahuan-pengetahuan sederhana yang setiap hari kita dapatkan. Tubuh kita yang lengkap dengan anggota gerak, alat pencernaan, dan sebagainya berawal dari sebuah sel yang terus berkembang. Begitu pula dengan perilaku seksual beresiko, akan bermula dari perilaku-perilaku sederhana yang awalnya kita pikir tidak menimbulkan resiko apapun, misalnya bergandengan tangan, mojok di chat pribadi melalui media sosial dengan bahasa-bahasa yang kurang pantas, berpelukan, dan lain sebagainya. Maka yang bisa kita lakukan adalah jangan melakukan apapun yang berpotensi membawa kita terjerumus pada perilaku seksual beresiko, sekecil apapun perilaku itu. Dengan begitu, kita sudah berupaya untuk menghindari evolusi perilaku negatif yang sejatinya kita tidak siap dengan akibat yang nantinya kita timbulkan. Mungkin karena itulah dalam agama Islam terdapat larangan mendekati zina. Dalam surat Al-Isra ayat 32, firman Allah tidak menggunakan kalimat janganlah kamu berzina, tetapi justru menggunakan kalimat janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja kita tidak boleh, karena Allah tahu saat kita mulai mendekat, maka untuk menjauhinya akan sulit dan bahkan akan terus berevolusi menjadi perilaku seksual yang semakin kompleks dan rumit. Namun ketika kita sudah berlanjut terjadi, apa yang harus kita lakukan ya? 1. Sadari kesalahan, minta maaflah kepada Tuhan. Yang kedua, segera hentikan. Yang ketiga, tingkatkan asertif, kontrol diri, dan iman. Yang keempat, tetapkan ulang tujuan hidup dan target tujuan. Yang kelima, mintalah bantuan dari fasilitas kesehatan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit dan pengobatan yang bisa dilakukan. Yang keenam, komunikasikan dengan orang-orang yang lebih dewasa yang dapat dipercaya untuk mendapatkan dukungan, misalnya orang tua dan guru BK. Maka teman-teman remaja cerdas, marilah kita kuatkan niat dan bulatkan tekad untuk menjadi remaja cerdas yang tahu batas. Semoga kita menjadi remaja yang terjaga dan menjadi calon orang tua bagi generasi masa depan yang membangun peradaban. Salam remaja cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.